bagian kanan ya saya lihat kan. Nah, untuk Race Pro ini sendiri yang saya suka di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Good Boy Entertainment. Jadi bro, di sini saya mau nge-review untuk Master Ram Race Pro V3 ya guys ya. Ini secara penuh, secara keseluruhan setelah pemakaian 1 minggu lebih. Kalau tidak salah 1 minggu ya guys ya. Nah, kenapa saya sangat rekomendasikan banget Master Ram Race Pro? Ini emang feel-nya beda banget guys, untuk apalagi dengan cara mekanisme dia dengan radial ya. Karena radial sendiri memang selalu dipakai buat arena road race, racing, ataupun MotoGP kan pakai itu mungkin guys ya, pakai yang radial sistem seperti ini. Nah, ketika diaplikasikan ke motor 150cc khususnya NMAX ini mantep banget guys. Nah, cuma kita kan sesuai kebutuhan juga ya. Jadi diameter pistonnya ini untuk seal Master Ram-nya ini kan dia memakai 17 mm. Nah, ini worth it banget untuk kaliper 2 piston guys. Nah, untuk bahkan untuk 4 piston sendiri dia masih worth it banget untuk Race Pro ini sendiri. Nah, sedangkan nilai plusnya untuk Race Pro ini dia repair kitnya tersebar luas, maksudnya ada, tidak goib, jadi tidak perlu kita pakai substitusi mengkayak merek yang lain ataupun apapun itu. Nah, ini Race Pro sudah menyediakan ya untuk repair kitnya seandainya ada kerusakan. Nah, pertama dari build quality saya tidak ada komplain sampai seminggu ini ya guys ya. Jadi pertama dia kokoh banget. Jadi sering yang jadi kendala ketika lever atau handle ini model tekuk guys, yang sampai 90 derajat ya, karena ini fiturnya sampai itu lever yang bisa ditekuk, dia kan sering getar. Kalau ini tidak guys. Nah, kalau saya perhatiin memang secara konstruksinya dia tuh ada sejenis pin guys ya. Jadi ini dipakai pakai grease, jadi dia ini supaya lembut aja sih. Jadi jangan dikira ini lecet ya, ini grease. Nah, jadi ini dia ada pinnya yang menurut saya pinnya ini kokoh banget, anti karat, karena ini sudah beberapa kali cuci cuma tidak ada tanda karat guys. Nah, itulah menjadikan ini kokoh banget. Sedangkan yang secara baut-bautnya ini dia diklaim sudah bahan yang stainless. Jadi bolt apa itu sebutannya? Kalau nggak salah bolt titanium ya yang disebutkan oleh Race Pro. Nah, setelah itu juga untuk bagian adjustable untuk penggerak ini enak banget ketika kita melakukan pengaturan terhadap Master Ram ini, mau menyesuaikan dengan jarak menekan handle ini enak banget ketika sambil jalan juga, jadi nggak getar gitu, nggak goyang, gampang copot. Sering kan ini gampang copot tuh. Nah, sedangkan ini tidak guys ya. Nah, ini bagian kanan ya saya lihat kan. Nah, untuk Race Pro ini sendiri yang saya suka di sini seperti sirip seperti itu ya, seperti kasar. Nah, modelnya, motifnya gimana ya? Ada sisiknya seperti itu guys. Nah, dan ini bukan stiker ya. Ini diklaim Race Pro dia sudah memakai 4-gate CNC, jadi otomatis untuk kepresisiannya, untuk konstruksinya dia lebih awet lah. Namanya barang variasi, kalau pemakaian lama mungkin nanti akan memudar ataupun apapun itu, jadi dia mengklaim bahwa ini akan bertahan lama untuk desainnya ini guys. Nah, setelah itu dari posisi ini sudah, baut sudah, desain sudah. Nah, untuk paketnya sendiri kita sudah dapat tabung, selang, habis itu klemannya, setelah itu switch rem. Nah, kalau switch rem kan pernah tuh saya buatkan konten saat pemasangan ya. Untuk switch remnya memang tidak langsung PNP, jadi switch rem ini kan nggak pakai soket, cuma berhubung yang di NMAX out ini ya khususnya, dia jadi dilepas, jadi disambungkan guys secara manual. Cuma 2 tuh ya, pada intinya sih cuma berubah dikit PNP aja, karena soketnya cuma 2 juga guys antara pin ke pinnya itu. Nah, dan ini kokoh banget, dan ini sampai sekarang tidak ada karat guys ya. Dan kita juga sudah dapat ring 2, ring tembaga. Untuk bocor tidak ada bocor sih, aman banget. Cuma untuk segi overall itu cuma ada satu PR menurut saya. Pertama di selang rem ini ya, selang tabung minyak rem ini, dia sering kalau pagi guys baru keluar dari rumah atau garasi dia agak ngembun dikit. Memang dari semua Master Ram itu pasti untuk Master Ram radial ya, di sininya emang ngembun apapun itu ya setahu saya. Makanya orang sering pakai aftermarket, pakai merek WR3 guys. Itu katanya lebih jos lah, anti ngembun.
yang diklaim ya, karena harganya cukup agak mahal dikit ya. Di varian yang 10 cm pun hanya sampai di angka 50 ribuan kalau tidak salah. Kalau ini kan free. Nah, cuma kalau sudah posisi panas seperti ini guys, sudah di tengah hari nggak ada ngembun nih. Ini kan nggak ada dibuat jalan nih, cuma dipanasin doang, nggak ada ngembun. Nah, kecuali pagi itu guys. Nah, itu aja sih. Nah, dari semua baut ini nggak ada tanda-tanda karat sih. Baut apa namanya, baut tabungnya ini dan ininya pun menurut saya biasa sih. Cuma yang dengan harga 1 jutaan itu yang menurut saya worth it sih, sudah dapat good quality dengan paket koper lengkap ini. Nah, kalau master rem radial tuh memang kita harus ganti selang remnya. Selang rem. Nah, selang rem ini pernah saya sebutkan juga di konten saya sebelumnya bahwa saya memakai Scarlett dengan harga yang terjangkau. Nah, kenapa kita juga harus ganti? Karena otomatis kan ketika kita pakai radial ini kan dia perlu nekuk nih guys. Jadi selang remnya NMAX ini sendiri dia tidak bisa memenuhi panjangnya guys. Memang bisa diakalin dikit, cuma beresiko. Jadi lebih baik kemarin tuh saya mengganti langsung satu set dengan selang remnya juga nih guys. Nah, kalau dari tampilan worth banget guys, seperti ini. Nah, oke, dari feel pengereman ya, secara fungsi. Nah, jadi saya ngerem segini aja enak banget sudah guys. Apalagi ketika rem mendadak, ini empuk banget. Sering kan kasar tuh, ini empuk banget. Sampai saya nekan setengah seperti ini sudah bisa stop kita guys, dengan diimbangi dengan yang belakang. Nah, ini karena piston yang besar dengan tekanan yang besar 17 mm dengan selang rem yang mumpuni yang sudah disupport dengan selang rem baja, jadi otomatis untuk penyaluran ke kaliper itu dia optimal, tidak mampet guys. Nah, gimana? Worth it banget ya. Jadi menurut saya ini rekomendasi banget buat kalian cari master rem upgrade ke radial. Nah, ini versi 2 tabung di angka 1,2 jutaan guys. Nah, cuma kalau kalian beli di link saya, insya Allah pasti kalian akan dapat potongan harga barang dan ongkir guys. Nah, kalau kalian cari varian yang single tabung atau pakai belakangnya itu pakai kopling atau bahkan tromol, itu juga ada guys. Kalian sesuaikan saja ya dengan kebutuhan. Nanti link saya kasih di deskripsi atau di keranjang kuning atau di kolom komentar guys. Nah, ini worth it banget, enak banget guys. Bisa dilihat ya feelnya tuh, empuk banget guys. Dan secara mekanisme pun ketahuan banget ya, sangat enak tuh, enak banget. Oke, kalau gitu mungkin itu saja ya untuk reviewnya selama panggang seminggu, karena ini sudah saya pakai 3000 km, aman banget sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, terima kasih guys, tetap dukung terus channel Good Boy Entertainment supaya lebih semangat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.